Recording in progress. Oh, belum kok ngasih sih. Ini mana ya, Kak? Wah, tak dulu kok. Sing ikut mas sekolah kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk seluruh peserta Lomba Menyanyi Lagu Daerah bersama Bunda Literasi Kabupaten Blora. Sebelumnya, bagi teman-teman semua bisa untuk membuka kameranya ya. Kita bisa saling berkomunikasi dan saling melihat. Boleh buka kameranya dulu. Oke, yang lainnya bisa segera menyusul ya. Baik, sebelumnya selamat datang untuk peserta Lomba Menyanyi Lagu Daerah bersama Bunda Literasi. Terima kasih atas waktunya untuk mau bergabung pada rapat temu teknis di sore hari ini. Setelah pendaftaran yang panjang, akhirnya kita bisa bertemu di sini di rapat temu teknis ya teman-teman, tentunya untuk mengetahui gimana sih alur lombanya nanti, kemudian apa lagu yang akan kalian dapatkan untuk bisa kalian nyanyikan nantinya. Baik, langsung saja tanpa berlama-lama. Izinkan saya untuk menyampaikan materi terkait panduan pelaksanaan untuk Lomba Menyanyi Lagu Daerah bersama Bunda Literasi. Nah, yang pertama ini nanti akan ada timeline lomba ya teman-teman. Yang pertama yang sudah kalian lakukan yaitu ada pendaftaran yang sudah dibuka mulai pada tanggal 4 Mei hingga 7 Juni 2024 kemarin. Kemudian ada juga temu teknis yang dilakukan pada sore hari ini yaitu pada tanggal 8 Juni tahun 2024. Kemudian selanjutnya nanti akan ada pengiriman karya yang telah kalian buat itu nanti dimulai pada tanggal 8 Juni hingga 17 Juni 2024. Kemudian selanjutnya akan ada proses pengunggahan karya di YouTube Literatur Indonesia nanti akan diunggah atau diupload pada tanggal 19 Juni tahun 2024. Kemudian setelah itu akan ada proses penjurian baik melalui YouTube ataupun oleh juri itu pada tanggal 19 sampai 22 Juni tahun 2024. Dan yang terakhir nanti akan ada pengumuman juara yang akan diumumkan pada tanggal 25 Juni tahun 2024. Next. Oke, yang selanjutnya akan ada ketentuan video yang nanti akan kalian buat untuk lomba menyanyi lagu daerah kali ini ya teman-teman. Yang pertama, videonya nanti wajib berbentuk landscape. Jadi tidak boleh berbentuk potret ya teman-teman ya, harus landscape. Kemudian resolusinya minimal yaitu 720p dan berdurasi maksimal 5 menit. Durasinya maksimal 5 menit aja ya teman-teman ya. Itu sudah mulai dari awal pembukaan hingga penutupan. Yang ketiga, video harus bersifat orisinil, harus hasil dari kalian sendiri. Tidak boleh mengambil video dari orang lain, harus kalian sendiri yang menyanyikannya. Yang keempat, sebelum menyanyikan lagu daerah, peserta diwajibkan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi nanti sebelum kalian mulai menyanyi, kalian dipersilahkan untuk mengenalkan diri. Nama kalian siapa, sekolahnya di mana, kemudian judul lagunya apa. Baru deh kalian nanti mulai menyanyi seperti itu ya. Yang selanjutnya, lagu daerah yang dinyanyikan merupakan lagu daerah yang didapatkan saat pengundian.
Jadi, yang kalian nyanyikan itu nanti adalah lagu yang kalian dapatkan, yang nanti akan kalian ketahui saat temu teknis kali ini ya teman-teman ya. Nggak boleh lagu lainnya. Kalau kalian menyanyikan lagu yang tidak sesuai, berarti nanti akan ada diskualifikasi. Yang selanjutnya, tidak diperkenankan mengedit hingga mengubah suara asli peserta. Jadi suara kalian nggak boleh ditambah-tambahin apapun dengan efek ya teman-teman. Harus asli dari suara kalian sendiri, hasil rekaman suara kalian sendiri. Kemudian, peserta diperkenankan mengembangkan kreativitas dan inovasi pada video dengan ketentuan tidak menampilkan adegan yang mengandung unsur penghinaan terhadap sara, pornografi, radikalisme, kekerasan, atau nilai yang melanggar aturan, hukum, dan atau norma yang berlaku. Ini juga harus ditaati ya teman-teman. Jadi nanti kalian bisa mengembangkan video kalian, kreativitasnya misal ditambah dengan background yang bagus, itu boleh banget. Yang penting tidak mengubah suara asli kalian sendiri. Kemudian, file video menggunakan format nama peserta, asal sekolah, dan judul lagu daerah. Ini nanti formatnya yang akan kalian gunakan untuk mengumpulkan video kalian ya teman-teman ya. Yang selanjutnya, video yang tidak sesuai dengan ketentuan akan didiskualifikasi dan video karya dari peserta tersebut tidak akan diunggah pada YouTube Literatur Indonesia. Karena tidak bisa diunggah, otomatis kalian tidak akan masuk ke dalam penjurian. Seperti itu ya teman-teman. Jadi, ketentuan ini harus benar-benar diikuti oleh teman-teman semua. Nah, selanjutnya nanti setelah kalian membuat video, pasti kalian harus mengirimkan videonya untuk bisa kami nilai dan dijurikan. Nah, cara mengirimnya yang pertama yaitu kalian harus klik atau mengcopy link formulir pengumpulan karya. Itu nanti bisa kalian dapatkan melalui buku panduan pelaksanaan. Yaitu di sini udah ada, nanti bisa diklik atau kalian kopas atau kalian tulis juga boleh, bisa. Kemudian nanti kalian akan diarahkan untuk ke formulir. Yang pertama harus kalian lakukan yaitu isi data diri kalian dulu ya. Di situ nanti akan ada email, terus nama kalian. Nama kalian dipastikan jangan salah ya teman-teman. Nanti ini akan mempengaruhi pada penulisan di piagam penghargaan apabila kalian juara. Kemudian masukkan juga klik kategori usia kalian. Kalau kalian memang berusia 10 hingga 12 tahun atau setara dengan SD ya kalian kliknya di bagian yang SD, teman-teman. Jangan klik yang tidak sesuai dengan kalian. Kemudian ada juga nama sekolah kalian. Jadi kalian sekolahnya di mana nih? Jangan ambil dari contoh ya, teman-teman ya. Kalian harus sesuaikan. Misal kalian sekolahnya di SMPN 1 Blora, berarti kalian tulisnya juga SMPN 1 Blora seperti itu ya, teman-teman ya. Dan yang selanjutnya untuk di data diri nanti akan ada penulisan judul lagu daerah yang kalian dapatkan. Jadi nanti isi aja sesuai dengan judul lagu daerah yang kalian dapatkan itu. Next. Nanti kalian klik di bagian bawah itu ada berikutnya. Nah, yang ketiga nanti kalian akan diarahkan ke link drive pengumpulan sesuai dengan kategori usia kalian. Kalau tadi di atas kalian mengkliknya itu bagian 10-12 tahun setara SD atas derajat, nanti kalian diarahkan ke link yang di sini, yaitu sesuai untuk pengumpulan di usia 10-12 tahun. Nanti kalau udah muncul seperti ini, silahkan diklik yang ada biru-birunya. Itu linknya, nanti kalian bisa klik aja di situ, kemudian next. Kalian akan diarahkan ke dalam bentuk drive. Kalau ini untuk tampilan HP ya teman-teman ya. Kalau kalian nguploadnya menggunakan HP, nanti tampilannya seperti ini. Nah, nanti kalian langsung aja udah diarahkan ke drive, pilih deh, ada tanda plus di bagian bawah. Kemudian nanti ada muncul pilihan upload di situ. Klik aja upload, kemudian pilih video kalian. Jangan lupa rename-nya sesuai tadi ya teman-teman ya. Nanti langsung klik aja diunggah. Nunggu prosesnya diunggah. Kalau udah selesai, kalian kembali lagi ke formulir tadi ya teman-teman. Harus dikirim biar tercatat bahwa kalian udah mengirimkan karya seperti itu. Next. Udah, nanti di bagian akhir kalian akan mendapati untuk konfirmasi ke Lita. Kalian klik aja di WA Meet untuk chat ke Lita dan konfirmasi bahwa Kak Lita, aku udah kirim video ya, bisa dicek biar nanti kami udah dapat informasi dan kami bisa langsung cek dan bisa langsung diproses ya teman-teman ya.
Seperti itu. Jadi jangan lupa konfirmasi juga ke Lita bahwa kalian udah mengirimkan video. Nah, yang selanjutnya ada kriteria penilaian. Di sini dibagi dua ya teman-teman ya, karena kita lombanya berupa online, jadi nanti akan ada dua proses penjurian. Yang satu itu dari video di YouTube Literatur Indonesia yang dinilai pertama itu dari jumlah like-nya. Yang kedua dari jumlah komennya, itu nanti akan digabungkan. Jadi kalian harus berusaha sebanyak-banyaknya untuk dapat jumlah like dan juga komennya. Yang kedua akan ada penilaian dari juri. Ini nanti meliputi untuk vokal dan artikulasi, penghayatan dan penguasaan lagu, penampilan, aransemen, dan juga kostum. Jadi kalian harus bisa menampilkan video, menghasilkan video lomba menyanyi ini sebagus-bagusnya, sebaik-baiknya. Dari suara kalian, dari aransemennya, itu juga harus kalian perlihatkan bahwa nih aku mau menunjukkan yang terbaik seperti itu agar penilaian dari juri nanti juga bisa maksimal. Nah, hasil penilaian dari video YouTube dan juga penilaian dari juri nanti akan diakumulasi untuk menentukan juaranya. Keputusan dari Dewan Juri tidak dapat diganggu-gugat. Jadi dari dua penilaian tadi nanti akan dikumpulkan, dijumlahkan, dan nanti dari situlah kita bisa menemukan siapa juara dari lomba menyanyi lagu daerah bersama Bunda Literasi. Seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu kita masuk pada bagian pembagian judul lagu daerah. Ini nanti bisa kalian lihat pada grup, silahkan dicek di grupnya, itu ada buku panduan pelaksanaan, di situ udah tertera nama-nama kalian. Silahkan dicek, atau bisa dikirimkan melalui Zoom. Udah bisa dibuka dari teman-teman semua, bisa cek ke grupnya. Kalau yang udah bergabung ke grup pasti udah bisa cek, karena di situ banyak banget ya dari nama-nama kalian, bisa dicek aja. Dapat lagunya apa? Udah bisa? Apa ada yang kesulitan? Belum? Cek ke grup WA ya teman-teman ya. Apakah ada yang belum bergabung ke grup WA? Oke, semuanya udah bisa dan udah menemukan namanya? Oke, masih proses download. Siap, ditunggu dulu. Dicari namanya sesuai dengan kategori kalian ya. Nanti pilih kategorinya, terus cari deh nama kalian. Urut abjad. Kalau nama kalian nanti di awalnya itu A, otomatis akan berada di bagian atas. Nanti kalau nama kalian awalnya Z, berarti carinya scrollnya agak bawah ya. Nanti pasti kalian ada di urutan ke bawah, kayak gitu. Nah, ini juga udah ada, dibagikan juga di chat Zoom. Kalian bisa download di situ juga. Udah menemukan namanya masing-masing. Nah, ini juga perlu diperhatikan ya teman-teman ya, bahwa pengiriman karya nanti maksimal itu pada tanggal 17 Juni 2024 pukul 23.59, yaitu di tengah malam. Nanti setelah itu kalian tidak bisa mengumpulkan karya lagi dan otomatis kalian tidak bisa mengikuti atau melanjutkan untuk proses pengunggahan video dan penilaian video untuk lomba menyanyi lagu daerah bersama Bunda Literasi. Seperti itu ya teman-teman ya, diingat-ingat tanggalnya, biar kalian nanti bisa nih nge-planning mau buat videonya kapan ya, latihannya kapan ya, nanti ngeditnya kapan ya. Nah, jangan sampai kalian lewat dari deadline ini ya teman-teman ya. Udah menemukan? Oke, sebelum aku tutup, ada yang mau bertanya dulu nggak? Nanti bisa langsung raise hand dan juga bisa melalui chat Zoom ya teman-teman ya. Yang mau tanya boleh raise hand.
Ini ada pertanyaan dari SMP IP Al-Banjari. Kak, untuk nyanyinya pakai background yang ditentukan itu. Tidak ya teman-teman ya, nanti backgroundnya itu silahkan dari kalian sendiri. Mau pakai background misal di taman, atau kalian mau ambil videonya itu di alun-alun, itu boleh banget. Terserah, ini tadi backgroundnya, virtual background, itu hanya digunakan saat temu teknis aja. Makanya judulnya kan virtual background temu teknis, bukan virtual background untuk video kalian lomba menyanyi. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi silahkan kalian sekreatif mungkin. Mau video backgroundnya tuh apa? Boleh banget. Mau itu berupa virtual background nggak apa-apa. Misal kalian ambil videonya itu di dalam ruangan pakai green screen, terus kalian edit belakangnya kayak berada di luar negeri, itu juga boleh. Atau misal kalian langsung nih take-nya di alun-alun, Blora, itu juga boleh. Atau mau kalian take-nya di halaman sekolah, itu juga boleh. Jadi tidak ada batasan. Yang penting tadi tidak menyalahi aturan. Seperti itu ya teman-teman ya. Ini juga ada pertanyaan dari Arina. Kak, untuk rekamannya, apakah boleh rekaman suara lalu diedit ditambah musiknya? Nah, itu boleh. Tapi kalau hanya rekaman suara aja, nanti akan mempengaruhi ke proses penjurian dari juri ya teman-teman ya. Pastikan tadi ada beberapa penilaian dari Dewan Juri, mungkin bisa ditampilkan tadi kriteria penilaiannya belakang. Nah, nanti kan ada vokal artikulasi, penghayatan dan penguasaan lagu, terus ada penampilan, ada kostum juga. Nah, kalau kalian cuma suaranya aja tanpa ada diri kalian yang menyanyi di situ, otomatis nanti akan mengurangi penilaian di beberapa bagian itu. Penampilan kalian kan nggak kelihatan di situ. Kemudian penghayatannya juga akan kurang kelihatan, karena kalau hanya dari suara, mungkin memang akan ada terasa penghayatannya, tapi penghayatan dari mimik wajah kalian itu juga akan berbeda pasti. Dan juga berarti penilaian untuk kostumnya nanti juga akan cuma sedikit seperti itu, karena kan diri kalian tidak ada, kostumnya tidak ada, hanya suara dan video. Misal kalian pakainya video-video yang kayak di video-videografi tentang daerah Blora gitu ya. Itu berarti kan wajah kalian nggak ada di situ. Itu uh, akan mengurangi tadi penilaian tadi. Tapi jika memang diselipkan, itu mungkin bisa menjadi bentuk kreasi kalian ya, diselipkan. Jadi hanya diselipkan untuk beberapa detik aja. Misal di bagian awal itu juga boleh kayak gitu. Jadi jangan full hanya suara kalian aja tanpa kalian menampilkan diri kalian kayak gitu. Jadi seperti itu, semoga bisa menjawab ya Kak Arina. Selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Haris. Kak, tempat untuk ngerekamnya harus di Blora atau boleh di kota lain atau tempat lain? Untuk tempat kalian merekamnya itu diperbolehkan dimanapun ya teman-teman ya. Silahkan sekreatif kalian. Kalian pasti ingin hasilnya maksimal. Nah, itu silahkan dimaksimalkan. Kalian berkreasi di mana boleh banget. Silahkan. Tidak ada batasan bahwa kalian harus merekamnya di Blora aja. Itu tidak ada. Kemudian ada pertanyaan juga dari Kak Ika Galih. Untuk pengiriman videonya lewat link dulu baru YouTube gitu, Kak. Jadi teman-teman, untuk pengiriman video yang udah kalian buat, itu hanya kalian mengirimkan videonya lewat formulir, kemudian nanti kalian akan diarahkan ke link Google Drive, udah kalian upload di link Google Drive-nya, di situ aja. Nanti untuk proses pengunggahan ke YouTube-nya, itu akan diproses oleh panitia dari Literatur Indonesia. Jadi kalian nggak perlu mengunggah ke YouTube kalian masing-masing ya teman-teman ya. Sebenarnya boleh kalau kalian mau mengunggah ke YouTube kalian masing-masing, tapi itu hanya untuk konsumsi pribadi kalian aja, untuk apresiasi kalian sendiri, dan itu tidak akan masuk ke dalam penilaian kami karena nanti yang dinilai videonya itu yang ada di kanal YouTube Literatur Indonesia. Seperti itu ya. Jadi kalian untuk di lomba ini, di lomba menyanyi lagu daerah bersama Bunda Literasi, kalian cukup mengunggahnya ke Google Drive. Proses pengunggahan YouTube-nya nanti dari pihak Panitia Literatur Indonesia. Seperti itu ya Kak Ika Gali ya.
Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Kak Wisnu. Kak, misalnya nanti ada pertanyaan atau kurang jelas, bisa lewat admin Kak WA Group. Boleh, nanti langsung chat aja ke Kak Lita ya, yang ada di grup. Boleh banget. Nanti kalau kalian memang saat ini belum kepikiran pertanyaannya apa, atau nanti tiba-tiba di jalan kalian bingung, langsung aja chat ke Kak Lita untuk tanya, biar kalian juga nggak salah nanti di jalan. Kemudian ada pertanyaan juga dari Kak Angelina, musiknya harus ambil dari YouTube atau harus aransemen sendiri, Kak? Untuk musiknya nanti itu bebas ya teman-teman ya. Boleh kalian ambil dari YouTube berupa instrumen YouTube yang ada yang dari berbagai channel itu boleh kalian masukkan suaranya di situ. Atau kalian misal pakai gitar sendiri, kalian ngaransemen sendiri itu juga boleh. Misal kalian sambil gitaran, pakai akustik gitu kan bisa. Atau kalian pakai piano juga bisa, itu boleh, itu dibebaskan. Yang penting tidak mengandung unsur sara dan yang lainnya tadi yang ditentukan. Jadi nggak apa-apa, kalian boleh dari YouTube atau kalian mau berkreasi dengan aransemen kalian sendiri. SDN 2 Ngawen, aransemen bebas Kak, bebas ya teman-teman ya, yang penting sesuai dengan lagunya, jangan sampai nanti aransemennya salah lagu kayak gitu. Jadi boleh dari YouTube aransemennya, instrumennya, boleh juga berkreasi nanti dari aransemen kalian sendiri, dari alat musik kalian sendiri. Kak, boleh minta file hasil temu teknis agar bisa disampaikan ke grup anak-anak yang mengikuti lomba. Dari Kak Desi, nanti untuk buku panduan pelaksanaan itu isinya adalah materi-materi yang udah aku sampaikan, itu udah di-share ke grup ya teman-teman ya, itu nanti bisa untuk di-share untuk Kak Desi, bisa di-share ke anak-anak, mungkin ini dari Ibu Desi ya, ini bisa di-share nanti ke anak-anak muridnya Ibu, bisa. Jadi materinya di situ, kemudian untuk video temu teknis ini nanti juga akan kami share ke YouTube Literatur Indonesia, biar bisa kalian tonton ulang. Misal kalian tadi kayak belum terlalu mendengarkan, nanti bisa dilihat lagi temu teknisnya di YouTube Literatur Indonesia. Seperti itu. Untuk materinya ada di buku panduan pelaksanaan yang bisa diakses di grup WhatsApp. Apakah pembuatan video itu harus syuting live saat menyanyi atau bisa shoot suara dan video terpisah lalu digabungkan? Nah, untuk ini nanti itu silahkan videonya. Berarti nanti kalau terpisah itu videonya kalian kayak dubbing gitu ya teman-teman ya, kayak video suara kalian dimasukkan. Itu diperbolehkan, yang penting tadi penampilan kalian tetap ada. Dan tetap itu adalah suara kalian sendiri. Ya, tetap suara kalian sendiri. Jangan sampai video shoot suaranya milik orang lain, tapi video yang ditampilkan itu beda lagi kayak gitu. Jangan sampai seperti itu. Jadi boleh rekaman suara kalian sendiri, mungkin biar jernih, nanti baru take videonya itu juga boleh. Biasanya kalau video-video kayak video dari musik, kayak musik video gitu kan, biasanya juga terpisah, itu diperbolehkan. Nyanyinya boleh pakai musik karaoke atau diiringi alat musik, Kak. Boleh pakai karaokean atau instrumen dari YouTube, pakai diiringi alat musik juga boleh. Bebas ya, teman-teman ya. Maksudnya musiknya tidak live gitu, Kak. Jadi diedit ditambahi boleh ya, teman-teman. Musiknya kalau mau diedit ditambahin itu boleh. Jadi nggak harus live itu nggak apa-apa. Kayak misal kalian nyanyi dulu, buat video nih kayak biasa dulu, nanti aransemennya dimasukin, ditambahin, diedit kan berarti itu bisa. Biar suaranya biasanya kalau suaranya mau yang lebih jernih pasti akan lebih mudah untuk ditambahin. Itu boleh, nggak apa-apa ya teman-teman ya. Kak, di Juknis ditulis iringan musik wajib menggunakan iringan dari YouTube. Maksudnya gimana ya Kak? Apa literatur menyediakan -1 atau gimana? Terima kasih untuk Kak Jeremia. Nah, itu maksudnya adalah kalian bisa menggunakan instrumen dari YouTube. Tadi yang udah sering aku sampaikan di atas tadi, bahwa kalian bisa ambil instrumen dari YouTube, karena biasanya kan YouTube menyediakan beberapa instrumen musik ya teman-teman ya, dari beberapa channel. Itu bisa kalian ambil untuk ditambahkan di video kalian, menjadi background musiknya. Atau kalian bisa memakai iringan musik kalian sendiri. Tadi misal pakai gitar, pakai piano, atau misal pakai biola, juga boleh pakai apapun itu diperbolehkan. Jadi bebas, bisa ambil video dari YouTube atau aransemen kalian sendiri.
Seperti itu. Tapi harus pakai musik. Karena ini kan kita lomba menyanyi ya teman-teman ya, bukan lomba membaca puisi yang tidak ada musiknya. Jadi kalian harus pakai musik. Seperti itu. Mau tanya yang dinilai itu apa saja? Ini seperti yang udah ditampilkan untuk kriteria penilaiannya seperti ini. Yang pertama dari YouTube itu nanti ada jumlah like dan juga jumlah komennya. Kemudian ada juga penilaian dari juri itu berupa vokal dan artikulasi, penghayatan dan penguasaan lagu, penampilan, aransemen, dan juga kostum. Kedua, penilaian ini nanti akan diakumulasi atau dijumlahkan untuk ditentukan juaranya. Seperti itu ya. Yang selanjutnya ada pertanyaan, Kak, untuk pengiriman videonya menggunakan mic apa enggak, Kak? Untuk pengiriman videonya menggunakan mic atau enggak? Kalau untuk proses pembuatannya, itu silakan. Kalian bisa menggunakan mic atau rekaman dari HP juga nggak apa-apa. Yang penting, pastikan bahwa suara kalian memang terdengar jelas ya, teman-teman ya. Tapi kalau untuk pengirimannya, kalau untuk pengunggahannya nanti lewat formulir tadi yang akan dialihkan ke Drive, seperti itu. Di video pengumpulan, bolehkah diberi logo sekolah dan lain-lain atau kosongan? Silahkan, boleh ditambahkan logo sekolahnya. Untuk logo sekolah ini nanti bebas ya teman-teman ya, nggak harus pakai. Tapi kalau mau pakai juga boleh. Karena ini kan kita tidak berdasarkan usia kayak gitu. Kalau kalian memang nggak pendaftaran mandiri, nggak dari sekolah juga boleh. Jadi nggak harus pakai logo sekolah. Kak, maaf mau tanya, untuk judul tarian bisa ditayangin lagi nggak? Dari Angel SMK Kristen. Makasih. Untuk judul tarian tidak ada ya Kak, kita adanya lomba menyanyi seperti itu, lomba menyanyi lagu daerah. Nah, judulnya itu tidak kami tampilkan, itu bisa diunduh di buku panduan pelaksanaan. Nanti bisa dicek, di scroll ke bawah, dicari, ini kan berarti SMK, cari lihatnya di bagian kategori usia 16 hingga 19 tahun. Oh, sampai 18 tahun. 16 hingga 18 tahun ya teman-teman ya. Nanti yaitu SMA atau SMK sederajat. Seperti itu. Nanti dicari namanya Angel dari SMK Kristen. Bisa dicari di situ. Urutannya sesuai abjad nama kalian. Jadi silakan dicari di filenya ya Kak ya. Nanti bisa di-download melalui chat Zoom ini. Atau kalian juga bisa cek ke grup WA yang kalian sudah bergabung. Kalau kalian belum bergabung, merasa belum bergabung, silahkan chat Kak Lita sekarang juga dan minta gabung ke grup. Kalau nggak gitu, nanti takutnya kalian ketinggalan informasi, kayak gitu ya. Karena semua informasi kami sampaikan melalui grup WhatsApp tersebut. Dari Kak Felicia, pakai mic apa enggak? Maaf, masih belum jelas ya Kak. Pakai mic atau enggak? Pakai mic untuk videonya, itu dibebaskan ya Kak Felicia ya. Bisa pakai mic, bisa rekaman dari HP langsung itu nggak apa-apa. Yang penting kalian suaranya itu jelas. Jadi seperti itu. Yang penting suaranya jelas. Kemudian dari Kak Alfatin untuk logo sekolah boleh dicantumkan, boleh ya Kak Alfatin, silakan. Tapi tidak diwajibkan. Boleh dicantumkan, boleh aja dikreasikan di tampilan videonya. Nah, ini udah dibaca semua pertanyaannya. Apa ada yang belum dibacakan? Atau ada yang belum jelas? Bisa ditanyakan lagi. Terima kasih Kak, sama-sama Kak Felicia. Yang lainnya ada yang masih dibingungkan? Udah jelas? Udah menemukan nama kalian masing-masing? Oke, udah sip, mantep banget ya. Jadi kalian jangan sampai bingung. Nanti kalau memang di tengah jalan kalian masih bingung, silakan chat aja ke Kak Lita, silakan ditanyakan. Insya Allah nanti Kak Lita akan menjawab seperti itu ya. Baik, kalau dirasa semuanya udah jelas, jangan lupa tanggal pengiriman karyanya terakhir itu tanggal 17 Juni. Jam 23.59. Jangan sampai terlambat. Nanti kalian udah buat videonya, udah bagus, tapi kalian telat ngirim karyanya. Kan juga nanti
kasihan ya udah berusaha tapi karena tidak sesuai deadline akhirnya tidak jadi dinilai seperti itu kan. Jadi harus tepat waktu. Kalau mau mengirimkan sebelum tanggal 17 juga diperbolehkan karena tadi pengirimannya itu dimulai hari ini hingga tanggal 17 nanti. Seperti itu aja, ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat semuanya, selamat berlomba, selamat berkompetisi.